Shalom semuanya. Semangat nggak ini? Suaranya lemes banget. Shalom. Oke, abang minta yang di belakang maju ke depan. Ya, tatapan abang. Oke, maju lagi, please. Maju lagi, ayo, maju lagi. Ya, isi dulu yang paling depan. Oke, kita sama-sama menyembah memuji Tuhan ya. Kita bangkit berdiri, kita tangan untuk memuliakan Tuhan. Bagian sini langsung saja ya.
kita lebih happy lagi ya. Al-Ain itu baik. Oke, ayo semangat dong. Silakan dulu teman-teman. Kita akan mendengarkan Little Note dari Abang Daud. Salam. Lama tidak berjumpa ya buat beberapa teman-teman di sini. Jadi maaf ini agak panas jadi sedikit banjir keringat. Tidak apa-apa ya. Di sini saya mau sedikit bagikan firman Tuhan, bukan khotbah tapi hanya share sedikit saja di Yohanes 5 ayat 15. Ya, Yohanes 5 ayat 15. Bisa tolong dibukakan Kak? Oh sorry, Yohanes 15 ayat 5. Teman-teman, sebelum kita ngebahas Little Note ini, gimana kabarnya teman-teman? Ya, bersuka cita sekali ya, hari ini ada teman-teman kita yang udah berminggu-minggu tidak bertemu. Akhirnya bisa bertemu lagi. Say hi dulu sama Watpin, sama Delvis.
Ya, sudah Kak? Ya, boleh kita baca bareng-bareng ya, kita lanjut berarti. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, terima kasih. Boleh duduk kembali teman-teman. Ayat ini, di sini dikatakannya, kita ini kan jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan digambarkan sebagai ranting, sedangkan Tuhan kita adalah pokok anggurnya. Nah, di sini kita bisa mengerti gitu ya. Kalau misalnya kita diibaratkan seperti ranting dan pokok anggur, kalau misalnya ranting diputuskan dari inti dari pohon itu, apa yang terjadi dengan ranting itu? Mati, ya. Itu juga sama kita. Makanya kita diibaratkan sebagai ranting-ranting dari pohon anggur, sedangkan Yesus adalah pokok anggurnya. Artinya apa? Tuhan kita adalah sumber kehidupan kita. Di sini dikatakan di bagian akhirnya, sebab di luar aku, di luar Tuhan, kita jemaat-jemaatnya, kita umat-umatnya tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, yang mau aku share di sini adalah di ayat ini yang saya dapatkan adalah membahas seberapa dekat kita sama Tuhan. Nah, kan di sini kita udah pahami sama-sama ya, kalau misalnya kita itu bagaikan ranting, Tuhan itu bagaikan inti dari sebuah pohon, misalnya batang yang besarnya, pokoknya. Jadi kalau misalnya kita melepaskan diri kita dari pohon itu, dari inti pohon tersebut, yang terjadi pada kita hanyalah satu kemungkinan, mati. Gak mungkin kita misalnya udah copot, terus masuk sendiri ke tanah, terus tumbuh lagi berbuah. Karena kita bukan singkong ya, tapi di sini diibaratkan sebagai apa? Ranting pohon anggur, ya, pohon anggur. Nah, balik lagi ke bahasan kita. Bahasan kita itu tentang kedekatan kita sama Tuhan. Seberapa jauh kita dekat sama Tuhan nih? Yang abang sudah renungkan, yang saya sudah renungkan, kayaknya lebih enak nyebutnya saya. Yang saya sudah renungkan, yang saya sudah jalani selama ini, selama mengikuti Tuhan Yesus. Gini, seberapa kita itu memautkan diri kita sama Tuhan. Sepanjang hari kita, apa aja sih yang udah kita isi ke dalam pikiran kita? Kan kalau misalnya kita bilang kita mau dekat dengan Tuhan, artinya hati kita, pikiran kita harus tertuju sama siapa? Sama Tuhan nih. Nah, pikiran itu isinya gimana sih? Ada yang tahu? Ya, masih ragu-ragu. Pikiran itu bisa diisi dari beberapa hal. Antaranya sesuatu yang dilihat dan sesuatu yang didengar. Jadi kalau misalnya setiap hari misal kita dengerin perkataan-perkataan yang kurang baik misalnya, atau misalnya mendengarkan berita-berita hoax misal, apa yang terjadi pada pikiran kita ya? Kurang lebihnya pikiran kita akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Misalnya di sekeliling kita terbiasa dengan gaya bicara yang kasar, gaya bicara yang kotor, sedikit banyaknya pasti akan mempengaruhi pikiran kita. Nah, balik lagi ke ayat ini, jadi gimana dong supaya kita bisa dekat dengan Tuhan? Pikiran kita harus diisi dengan apa? Yang jelas, yang harus kita isi ke dalam pikiran kita adalah kebenaran. Kebenaran yang kita peroleh itu hanya ada di firman Tuhan yang kita kenal di dalam Alkitab. Jadi jangan bosan-bosan teman-teman untuk setiap harinya baca firman Tuhan, dimulai dari niat, baca jangan baca sekilas doang, tapi baca, renungkan dan
supaya tidak lupa dilakukan. Kita mau sama-sama belajar ya, baik teman-teman, baik saya di sini mau lakukan hal tersebut. Isi pikiran kita dengan kebenaran. Kalau kita menjalani hari-hari, lihat siapa supaya kita mengisi pikiran kita dengan hal yang benar. Lihat Tuhan, walaupun kita tidak bisa melihat secara visual, kita lihat dengan mata hati kita. Kalau misalnya di firman Tuhan, bagaimana sih Tuhan menghadapi hal yang seperti ini? Bagaimana sih Yesus menghadapi hal yang seperti ini? Kita mau belajar sama-sama kepada pribadi Tuhan kita yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Ya, sekian little note dari saya hari ini. Semoga memberkati. Terima kasih. Ya, gantian sekarang saya ya. Jadi ayatnya ini di Yohanes 15 ayat 5. Ya, akulah pokok anggur dan kamulah nanti-nantinya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, kembali lagi kepada tadi Bang Galuh sudah jelaskan ya bagaimana tentang cara kita untuk kita istilahnya mengarahkan diri kita kepada Tuhan dengan hati yang kita yang rendah hati juga. Nah, kalau Abang menyikapinya seperti ini. Setelah Abang renungkan dan Abang baca ayat ini itu kembali lagi kepada tindakan kita seperti apa. Nah, tindakan kita itu salah satu contoh mungkin ya, hal yang paling simpel, apa yang ingin kita rubah dalam hidup kita, apa yang menjadi keinginan kita untuk kita maju dalam hidup. Nah, maju dalam hidup ini bukan hanya soal materi atau tentang karir kita, tapi secara kerohanian apa yang ingin kita ubah gitu. Baik itu pola pikir kita maupun tindakan kita atau karakter kita yang mau kita ubah. Nah, karakter orang itu berbeda-beda, tidak semua orang sama. Nah, cuman gimana supaya karakter kita itu terbangun tuh melalui firman Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan. Dan kan teman-teman di sini rata-rata udah pemuritan dan hampir pelajaran 1 udah terlewati semua kan. Nah, di situ ya kalau teman-temannya pelajaran 1 itu tentang ada di hari kedua tentang di luar kerajaan Allah seperti apa kan? Ya, Anda akan berbuat jahat. Kita lebih dipengaruhi oleh hal yang baik atau hal yang jahat gimana? Pedoman firman Tuhan itu pokok anggur ini yaitu Tuhan itu sendiri gitu. Mau kita sebagai ranting-rantingnya, sebagai anak-anaknya tuh diperbarui gitu. Dan ada di dalam Yesus. Sebelum ayat ini, di ayat 4-nya itu tinggallah di dalam aku. Ya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggurnya. Kalau dia tidak tinggal pada Yesus. Jadi pengharapan teman-teman hari ini apapun yang mau teman-teman capai ya berpautnya kepada Tuhan Yesus. Kalau sesuatu hal mungkin hari-hari ini kita tidak semangat atau kita merasa terjadi sesuatu permasalahan hidup. Kalau abang kembali lagi lihat lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Abang ingat lagi di satu ayat apa gitu. Abang ingat-ingat lagi, hafalin sampai bisa. Makanya kan di Matius 11 ayat 28 sampai 30, kamu yang berbeban berat dan letih lesu datanglah kepada Tuhan Yesus kan. Nah, kita harus datang kepada Yesus. Kalau kita merasa lelah, capek hidup di dunia, memang di dunia capek. Dan memang di dunia itu penuh dengan permasalahan. Nah, cuman kan setiap orang tuh dalam menghadapi permasalahannya itu berbeda-beda dan bermacam-macam. Nah, daripada itu kita harus fokus kepada pokoknya apa? Pribadi Tuhan Yesus. Supaya kita kenal Tuhan Yesus, ya kita harus melalui firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah terang bagi semua manusia. Dan itu tercatat di Yohanes 1 ayat 4 dan Yohanes 1 ayat 1. Dan firman itu adalah Allah, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi kalau teman-teman mau kenal Tuhan, teman-teman harus membaca Alkitab. Kalau teman-teman ingin menang selama teman-teman berada di dunia ini,
Ingat, kita di dunia ini hanya sementara. Alkitab ngomong kita hanya menumpang. Kelak tuh kita akan ada kehidupan kita tuh yang kekal. Permasalahannya, kita mau nggak untuk kita mulai hari ini, untuk kita belajar firman Tuhan, untuk kita kenal Tuhan. Bukan untuk, istilahnya bukan untuk dipamerkan atau gimana, tapi lebih untung tuh buat teman-teman semua. Karena tidak rugi untuk kita sama-sama belajar tentang Tuhan, sama-sama kita belajar firman Tuhan. Kakak-kakak di sini khotbah gitu kan, Komarsel, Kayu dan Kayayu, Kocelu gitu. Semua di sini tuh untuk kebaikan kita semua, bukan untuk semata-mata atau kita datang ke gereja gitu kan, datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, firman Tuhan, habis itu udah gitu pulang. Tapi terlebih daripada itu, kakak-kakak di sini, koko dan kakak di sini tuh mau kita bukan hanya sekedar datang ke gereja, tapi kita juga mengenal Tuhan. Dan itu bisa diterapkan dalam hidup teman-teman. Ya memang tidak mudah, ya harus butuh Tuhan. Kembali lagi kita harus butuh Tuhan, tapi kita harus belajar juga gitu setiap hari. Jadi biar kita tahu apa yang harus kita hadapi. Oke? Buat saya undang untuk kita bangkit berdiri. Dan buat teman-teman, kita tundukkan kepala kita. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan, buat campur tangan Tuhan atas hidup kami. Kalau kami boleh ada saat ini, bukan karena kehebatan atau kegagalan kami, tapi semua karena Tuhan yang menolong atas setiap hidup kami ya Tuhan. Dan kami mau lihat Tuhan diam di hadirat-Mu. Kami ingin ya Tuhan untuk selalu dekat dengan-Mu. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang menguasai setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus di hadirat-Mu. Dan rindumu sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadiratmu tempat yang ku rindukan, nafas sumber kekuatan, di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadiratmu
kehadiranmu yang membawaku terima semua janjimu, menurut hidupku menjadi indah. Kehadiranmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Kami bersyukur Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kasih-kasih-Mu, karena Kau bersyukur, karena Kau baik kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau yang hidupkan jalan kami Tuhan. Engkau yang berjanji kepada setiap kami Yesus. Engkau yang ada sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who You are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who You are. Promise keeper, light in the darkness. My God, there is who You are. You are here, You are here, working in all minds. I worship You. I worship You. You are here, You are here, working in this place. I worship You. I worship You. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who You are. Oh, You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who You are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who You are. 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 There is
membawa kami ya Tuhan dari kegelapan menuju terang yang ajaib ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan itu sama juga seperti apa yang ingin Tuhan tabur atas hidup kami, sehingga itu bermanfaat untuk kami, memperbaiki kelakuan kami ya, menyatakan apa yang salah atas hidup kami, dan mendidik kami dalam kebenaran ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi pengikut Kristus yang bisa menghasilkan buah ya Tuhan. Dan kami menyerahkan setiap kebenaran firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami akan mendengarkannya dan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, selamat siang semuanya. Siap. Oh, lemes nih. Ya, selamat siang semuanya. Siap. Oke, kita tetap semangat ya dalam beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Ya, kita katakan beribadah itu adalah mengandung janji. Ya, tadi kan lagunya udah luar biasa sekali ya. Kamis kita. Ya, Tuhan adalah Tuhan yang memegang janjinya. Tidak pernah dia mengingkari janjinya. Amin. Amin. Yes, itulah Tuhan kita. That is who you are. Ya, thank you buat yang melayani, luar biasa ya. Kita di tempat ini sama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan saat ini. Ya, kita siapkan hati kita lebih lagi untuk kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Oke, ya masih dalam tema kita bulan ini. Ya, yang masih ingat tema besar kita bulan ini apa? Ya, intimacy with God. Ya, bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan. Selalu berada dekat dengan Tuhan. Karena teman-teman, tidak ada tempat yang paling nyaman selain kita dekat dengan Tuhan. Ya, kalau teman-teman mau lebih lagi paham, ya seberapa berharga sih hidup kita gitu ya, tadi lagunya juga bilang gitu ya, betapa berharganya hidup kita di hadapan Tuhan. Sekalipun manusia banyak yang menganggap kita mungkin biasa aja deh, tapi Tuhan menganggap kita itu adalah pribadi yang mulia. So, hari ini kita akan belajar lebih lagi bagaimana kita bisa tetap tinggal di dalam Tuhan. Ya, saya beri judul khotbah kita pada hari ini adalah Abide in Him. Ya, tetap di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Katakan tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Yes. Itulah yang saya bilang tadi bahwa kita ada tempat yang paling aman di dunia kecuali kita dekat dengan Tuhan. Kenapa? Ya, bulan ini cukup menarik ya. Saya rangkum sedikit ya tema-temanya. Ya, pastikan teman-teman jangan sampai bolong ikutan ibadah. Ya, di minggu kedua ini, bulan ini kita akan bahas ya bagaimana kita tetap tinggal di dalam Kristus. Ya, katakan tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus. Tetap tinggal di dalam Kristus. Tetap tinggal di dalam Kristus. Yes, kita baca ini ya. Oke, silakan bangkit diri 2 ayat. Kita akan langsung baca saja bersama-sama. Yohanes 15 ayat 1, tadi di Thomas ayat 5. Kita bahas dulu di ayat 1. Dan satu lagi yang 14 ayat 6 ya. Kita akan baca secara bersama-sama 2 ayat ini. Oke, siap. 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tidak melalui Aku. Oke, silakan duduk. Ya, ayat ini berkata bahwa Yohanes 15 bicara tentang pokok anggur ya. Minggu lalu kayak ini sudah membagikan ya pokok anggur itu seperti apa sih, pohon anggur kayak gimana dan sebagainya. Nah, hari ini ya dimulai dari sini ya, akulah pokok anggur. Siapa akulah pokok anggur ini ya? Jadi pokok anggur ini adalah Yesus. Ini adalah perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Ya, Yesus adalah pokok anggur dan Bapa pula pengusahanya, Allah Bapa pemiliknya yang mengusahakan kebun anggur itu. Ya, di sini jelas ya peran Yesus sebagai pokok anggur. Nanti kita akan lihat seperti apa sih Bapa sebagai pengusahanya. Dan dibilang di sini Yesus adalah jalan. 1. Tadi lagunya Waymaker. Dia jalan. Dia bukan jalan. Yang kedua, Yesus adalah kebenaran. Ini penting. Ini yang harusnya kita hidupi, kebenaran. Yang ketiga, Yesus adalah kehidupan. Goal kita, tujuan hidup kita bukan di dunia ini. Di dunia kita hanya hidup sementara. Berapa tahun sih orang manusia biasanya hidup gitu kan? Paling 70-80 tahun sementara. How about after that gitu kan? Bagaimana setelah itu gitu? Apakah kita
mendapatkan hidup seperti yang Yesus katakan, jalan kebenaran dan hidupnya hidup yang kekal di surga nanti, atau kita sia-sia hidup kita binasa? Udah mah hidup di dunia sementara, nanti binasa tetap. Ini menjadi pertanyaan menarik karena tujuan kita itu bukan di dunia ini. Ini hanya sementara. Kita hidup di dunia hanya sementara. Katakan sementara. Yes. Di dunia ini kita hidup sementara. Ya, ada banyak ya kita dengar gitu ya. Suasana arus mudik seperti ini gitu ya, berapa orang ya meninggal karena kecelakaan gitu ya. Kemarin di berita sih mendengar juga ya, banyak juga korban kecelakaan akibat arus mudik seperti itu. Tapi di luar itu, bagaimana kehidupan kita saat ini kita jalanin? Apakah kita menetap tinggal dalam Tuhan? Ya, kita perlu tahu dulu. Ya, prinsip yang pertama untuk tetap tinggal di dalam Tuhan, kita mesti tahu dulu siapa sih Bapa. Tadi saya sudah jelaskan ya, Bapa itu adalah pemilik kehidupan kita. Katakan Bapa memiliki kehidupan kita. Yes. Itu kita miliknya Bapa. Dan yang kedua, Kristus adalah kebenaran yang sejati. Katakan sama-sama yuk. Kristus adalah kebenaran yang sejati. Amin. Dua hal ini nggak bisa dipisahin. Kita ini punya Bapa, ya Allah Bapa di surga, dan kita belajar untuk menghidupi kebenaran. Ya, kebenaran itu jadi apa sih? Jadi pedoman. Jadi guidance. Kalau teman-teman beli HP baru, pasti punya dong manual booknya yang dikasih pasti. Gak ada kalau beli HP baru gak ada manual booknya, jadi pasti ada. Minimal ya di handphonenya tertera ya, misalkan spesifikasinya dan sebagainya. Ada manual booknya sama. Tuhan tidak membiarkan kita sendirian menghadapi masalah dalam dunia ini. Enggak. Menghadapi kehidupan kita, ya ke depan nanti masa depan kita Tuhan nggak biarin kita sendirian. Tapi Dia mau kita belajar kepada Yesus karena Dia kebenaran. Ya, ingat jalan, kebenaran dan hidup. Makanya kenapa penting teman-teman semua di sini lahir baru. Disitulah jalannya yang Tuhan tunjukkan. Ketika kita lahir baru, kita belajar untuk hidup dalam kebenaran. Karena di luar Tuhan, kalau teman-teman baca dari Yohanes 15 di ayat setelahnya, itu adalah di luar Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena jalannya salah, karena pedomannya salah. Bukan kebenaran yang sejati. Yang Yesus sampaikan, yang Yesus ajarkan kepada kita. Ya, di luar Kristus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Tadi dibilang ayatnya jalan, yes, jalannya harus melalui Yesus. Percaya Yesus, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu berarti kita akan bisa dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, itu konsep yang perlu kita tahu. Ya, artinya apakah kalau kita miliknya Allah Bapa, kita melakukan kebenaran, ya kita nggak lagi miliknya dunia. Sebelum kita lahir baru, siapa yang menguasai hati kita? Ya tentunya bukan Tuhan, karena Tuhan belum masuk dalam hati kita. Tetapi ya iblis yang menguasai hidup kita. Tetapi setelah kita lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus ada dalam hati kita. Ya, Yesus ada dalam hati kita, masuk sama-sama dengan kita, dan kita tidak akan hidup lagi dalam kebenaran yang palsu. Saya sudah menjelaskan ya mengenai barang palsu dan sebagainya ya di khotbah yang berapa lalu. Ya, palsu itu artinya tidak semestinya, bukan yang asli, bukan yang seharusnya, itulah palsu. Ya, hati-hati di sini. Ya, iblis sering mengecoh pikiran kita, menjauhkan kita dari pengertian yang benar kata firman Tuhan. Hati-hati. Makanya penting untuk sungguh-sungguh ibadah, sungguh-sungguh berdoa. Ya, ada kesempatan ikut gitu ya, kita ada doa malam hari Jumat, ikutan lah. Ya, itu di secara online begitu. Ya, ini waktunya sangat singkat. Ya, bentar lagi tuh datang. Nggak ada waktu lagi untuk kita main-main. Ya, karena tujuan akhir kita, ya yang tadi, hidup di dunia sementara. Tujuan akhir kita itu nanti. Kalau teman-teman boleh baca nanti di rumah, Yohanes 14 itu rumah Bapak perikopnya. Itulah nanti kita. Tuhan siapin rumah ya buat kita masing-masing di surga nanti. Ya, dan boleh ditafsirkan atau diartikan bahwa tujuan akhir kita adalah masa depan kita adalah kembali kepada Tuhan. Ya, tinggal bersama-sama dengan Tuhan nanti.
Tetapi ya, buat kita sekarang apa sih pelajarannya kan? Oke, yang penting untuk kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Yesus ada dalam hati kita, betul. Ketika kita lahir baru, Yesus ada dalam hati kita. Tapi apakah pertanyaannya, apakah kita tetap tinggal dalam Tuhan? Ya, Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Yesus mau pasti tinggal dalam hati kita, lahir baru, Yesus masuk. Tetapi apakah kita tinggal di dalam Tuhan? Itu yang jadi pertanyaan. Apa sih artinya Kak? Gitu ya. Ini yang tadi ya, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oh, kita belajar nih. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita menghasilkan buah. Ada buah di sana. Ada yang kita hasilkan dari kita tinggal di dalam Tuhan. Dan ini, ya, Tuhan mau supaya setiap kita berbuah. Katakan Tuhan mau supaya setiap kita berbuah. Tuhan mau supaya kita berbuah. Yes, amin. Ya, makanya kita percaya teman-teman semua di sini, ketika teman-teman ikut Tuhan, ya, ke gereja, beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, teman-teman saatnya akan menghasilkan buah. Ya, buah itu apa sih? Oke. Pertanyaannya adalah, gimana sih Kak? Aku pengen menghasilkan buah yang baik. Aku pengen tinggal dalam Tuhan. Gimana sih Kak caranya? Oke, bagian yang pertama untuk kita bisa tetap tinggal, ya tetap tinggal di dalam Tuhan. Tetap, artinya tetap itu continue, terus, tetap. Ya, tidak hari ini tinggal dalam Tuhan, besok lupa. Ya, besoknya lagi tinggal dalam Tuhan lagi, besoknya lagi, aduh lupa. Ya, diminta tadi tetap tinggal di dalam Tuhan. So yang pertama namanya apa sih? Ya, kita akan belajar dari satu tokoh yang namanya Ishak. Ya, teman-teman udah tahu semua lah ya. Ishak itu anaknya siapa? Nah, betul. Ya, anaknya Ishak siapa? Yakub, Esau. Ya, jadi Ishak adalah anak dari Abraham. Ya, teman-teman pasti udah tahu ceritanya. Bagaimana Ishak dilahirkan? Ya, Ishak dilahirkan pada saat Abraham umur 100 tahun. Bayangkan. Ya, sudah kakek-kakek gitu, Ishak lahir 100 tahun. Dan 25 tahun Abraham menunggu janji itu untuk Ishak lahir. Bukan waktu yang pendek, waktu yang panjang. Dan disitulah ketaatan Abraham diuji. Dan kita tahu peristiwa selanjutnya. Ishak umur 12 tahun, Tuhan minta Abraham mempersembahkan Ishak buat Tuhan. Bayangkan, 25 tahun menunggu janji Tuhan. Pada saat Ishak lahir, 12 tahun kemudian Tuhan minta. Disinilah ketaatan Ishak juga diuji. Bisa aja kan, bayangin nih, kakek-kakek usia 100 tahun sama anak usia 12 tahun, ada yang 12 tahun sini. Oke ya, ada Margaret ya, 12 tahun gitu ya. Ya kekuatannya beda dong. Kayak 100 tahun sama anak 12 tahun bisa aja kan dia berontak kan. Pada saat Abraham mengikat dia untuk dipersembahkan kepada Allah, bisa aja, sangat bisa dia berontak. Tapi kenapa dia nggak berontak? Kan dia tahu. Dan saya percaya bahwa Abraham menanamkan nilai-nilai kebenaran kepada anak Ishak. Kenapa? Karena Abraham mengalami he is a promise keeper. Dia adalah Allah yang enggak mengingkari janjinya. Dia pegang janjinya sampai digenapi. Ya, itu latar belakang kisahnya. Dan kita belajar di sini bahwa yang pertama, untuk kita bisa tetap tinggal dalam Tuhan, kita perlu ketaatan. Kenapa? Kalau kita taat, kita menyenangkan Tuhan. Katakan menyenangkan Tuhan. Yes. Ya, lagunya dia, Tuhan mau menyenangkanmu ya, menyenangkanmu, senangkanmu. Itulah kerinduan kita. Yes, seumur hidup kita memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan bukan hanya sekedar nyanyi, itu bagus. Memuji Tuhan, it's okay, itu bagus. Memuliakan Tuhan bukan hanya main musik, pelayanan, itu bagus, sangat bagus. Tetapi di sini lebih lagi bahwa ketika kita bicara memuliakan Tuhan, kita belajar dari Ishak. Ishak mempersembahkan seluruh tubuhnya, seluruh hidupnya. Atau kita lihat dari sisi Abraham ya, Abraham mempersembahkan masa depannya. Ishak itu masa depan Abraham.
Ya, walaupun dia punya anak lagi ya dari Hagar, Ismail, tetapi Ishaklah yang dijanjikan Tuhan, yang dipilih Tuhan. Kita semua dipilih Tuhan ya, kita semua dipilih Tuhan. Dan Abraham persembahkan Ishak. Istilahnya ngasih masa depannya kepada Tuhan. Keturunan loh, masa depannya loh, 100 tahun ya usianya. Ya, pada saat ini 112 tahun nih, karena 12 tahun Ishak dipersembahkan. Ngasih masa depannya sama Tuhan. Dengan gitu aja. Tuhan harus akan Ishak. Luar biasa. Ya, dan Ishak taat. Dia nggak berontak. Sangat mungkin Ishak berontak, saya yakin. Ya, sangat mungkin, tetapi toh Ishak yang berontak. Ishak tetap taat sama apa yang diperintahkan Bapaknya. Ini penting. Ya, seluruh kehidupan kita sama seperti Ishak. Sembahkan kepada Tuhan. Taat. Ya, pentingnya ibadah sungguh-sungguh, melayani sungguh-sungguh. Ya, nggak banyak waktu lagi. Ya, ini udah akhir zaman, sebentar lagi Tuhan datang dan jemput kita. Siap atau nggak siap, harus siap. Ya, itulah ketaatan Ishak. Ya, Ishak taat dengan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Kejadian 22 ayat 9, nanti teman-teman boleh baca. Yang ini adalah peristiwa di mana Abraham setelah mempersembahkan Ishak, malaikat Tuhan bilang, Abraham, stop. Ya, aku udah tahu imanmu. Dikasihlah anak domba. Kita bisa belajar apa dari peristiwa ini? Tuhan adalah Allah yang mengerti setiap kebutuhan kita. Ya, kita hidup di dalam dunia ini, tadi saya katakan bahwa kita ini disertai Tuhan, amin, yes. Dan Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Selanjutnya, ya di sini dibilang Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. So, pelajaran buat kita apa? Kita nggak perlu khawatir. Ketika kita mempersembahkan hidup kita sama Tuhan, Tuhan akan sediakan apa yang kita minta, apapun itu. Ini botol-botol pengharapan di sini yang kalian tulis, apapun impian kalian yang kalian tuliskan di sana, Tuhan akan sediakan asal apa yang tadi. Bagian kita belajar taat, bagian taat. 1 tadi ya, waymaker. 2 promise keeper. 3 light in the darkness, terang. Makanya penting. Kenapa kita penting sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Disitulah akan kelihatan siapa kita dan siapa Tuhan kita. Ya, bagian kita taat, bagian Tuhan waymaker, dia buka jalan. Promise keeper, dia menepati janjinya. Ya, teman-teman di sini mungkin ada yang khawatir tentang masa depannya. Ya, masa depan kita nggak tahu. Saya pun nggak tahu masa depan saya gimana. Tapi yang jelas, saya punya Tuhan yang besar. Yang tadi udah kita nyanyikan semuanya, semangat kita nyanyiin. Percaya penuh. Ya, itu membuat kita semangat. Nanti kita akan lihat ya, ujungnya adalah kita akan bersemangat. Oke, yang kedua buahnya apa sih? Yang tadi buah dari ketaatan adalah ya bahwa kita mengalami ya. Kita mengalami yang tadi yang kita menyenangkan Tuhan. So kalau Tuhan disenangkan ya jangan tanya berkati ya. Abraham diberkati Tuhan, Ishak diberkati Tuhan. So yang selanjutnya adalah ketaatan membuat kita hidup dalam damai sejahtera. Katakan damai sejahtera. Yes, itulah buah dari ketaatan. Ya, damai sejahtera itu apa sih? Ya, ketenangan dalam hati. Katakan ketenangan. Yes, tetap tenang, gak panik. Siapa di sini yang suka panik? Oh, panik kan gitu ya. Ini tiba-tiba ulangan mendadak. Ya, mungkin sering ya online gitu ya. Tiba-tiba ulangan gitu ya, tiba-tiba ada tes gitu ya. Waduh, panik itu belum belajar dan segala macam. Dengan mendadak gitu ya, belum kita hari ini kita tes gitu ya. Apalagi mungkin kalau dulu ya masih sekolah onsite gitu ya, belajar olahraga ya. Kadang-kadang wah lari 12 menit gitu ya, wah perjuangan. Ya dapat berapa putaran gitu kan kita gitu. Ya itulah kita keadaan sekitar kita itu sangat mudah berubah.
So, balik lagi, ini yang kita perlukan. Ya, ketika kita tinggal dalam Tuhan, kita belajar taat, akan muncul damai sejahtera Allah. Kita akan jadi optimis, yang tadi kita bersemangat. Apapun keadaan sekitar kita yang kita hadapi saat ini. Saya nggak tahu teman-teman sedang mengalami apa. Tapi satu hal, di sini kita belajar bahwa hidup dalam damai sejahtera Tuhan ketika kita taat membuat kita optimis. Katakan optimis. Yes, optimis apa? Optimis mengenai masa depan kita. Amin. Saya percaya masa depan teman-teman ya di sini ya keren-keren. Apa yang teman-teman tuliskan di sini saya percaya itu keren-keren. Walaupun saya nggak tahu. Ya hanya teman-teman yang tahu dengan Tuhan. Apa yang teman-teman tuliskan di sana. Tapi itulah Tuhan kita. Ya Dia akan kasih damai sejahtera buat kita. Itu penting. Ya kita nggak mudah terpengaruh dengan keadaan sekitar. Hati-hati teman-teman. Ya hati-hati, jangan mudah panik. Ya, Tuhan kita nih berserah pada Tuhan. Nanti kita lihat poin yang kedua ya, rasa takut. Nah ini, ya contohnya kita belajar dari keluarga di Ishak. Ketika Abraham berbuat dosa dengan Hagar, problemnya nggak selesai di sana. Tapi dalam versi zaman Allah yang hidup dikatakan bahwa Ishak dan Ismail, anak-anak Abraham itu saling ganggu. Ya, Ismail ganggu Ishak. Bahkan di terjemahan yang lain, kalau teman-teman baca bahasa Inggrisnya, itu mock. Di sini kan diganggu ya. Ada yang tahu mock itu apa? Mock itu adalah mencemooh, mengejek, bully. Ya, Ismail membuli Ishak. Ya, dampak dari ketidaktaatan Abraham. Ya, tadi dua ya, ketidaktaatan menimbulkan yang pertama kita menyenangkan Tuhan, satu. Yang kedua adalah damai sejahtera. Kita hidup dalam damai sejahtera. So di sini menunjukkan apa sih ya? Jangan sampai damai sejahtera kita hilang akibat ketidaktaatan kita. Ada pepatah mengatakan karena nilai setitik ya rusak susu sebelanga katanya, hati-hati. Mungkin kayaknya mah kecil lah, saya cuma gak taatnya kecil lah gitu kan. Hari-hari lagi saya taat, Senin sampai Sabtu sih taat, tapi Minggu ya udahlah gak taat dikit gak apa-apa deh. Ya kesalahan yang kecil, kalau kita terus-menerus nih, aduh kecil lama-lama kan jadi besar. Ya hati-hati dengan apa yang kita lakukan, hati-hati dengan apa yang kita percaya. Ya ini penting. Ya itu yang pertama tadi, ketaatan. Katakan sekali lagi ketaatan. Yes, itu yang pertama. Kedua, kita menundukkan diri pada Tuhan, menyerahkan diri kita pada Tuhan. Katakan menundukkan diri. Yes, itu yang poin yang kedua. Ya untuk kita bisa senantiasa tinggal dalam Tuhan, perlu adanya menundukkan diri. Kenapa? Kita tahu tadi ya, kita ini bukan pemilik hidup kita. Yang memiliki hidup kita adalah Allah Bapa. Dan Yesus itu adalah dari jalan, kebenaran, dan hidup. Di sini kita belajar Yesus adalah kebenaran. Artinya apa? Selama kita hidup di dunia, ada Yesus yang jadi model kita, yang jadi contoh buat kita. Ya, tadi pedoman hidup kita. Ini ya Abraham dia rela menyerahkan Ishak kepada Tuhan. Katakan rela. Oke. Enggak semua orang rela apa yang menjadi miliknya dipersembahkan buat orang lain. Betul? Ada yang mau ngasih handphonenya ke saya? Ada? Dengan rela? Ada nggak? Ini saya terima dengan senang hati, sukacita saya. Ada yang mau ngasih handphonenya ke saya dengan rela? So, kerelaan itu membutuhkan kerendahan hati ya, betul, membutuhkan kerendahan hati ya. Dan membutuhkan juga yang namanya penundukan diri. Penundukan diri terhadap apa sih? Egoisme. Ya, karakter dasar manusia setelah jatuh dalam dosa itu adalah salah satunya egois. Terus, kalau semua manusia yang egois mungkin seperti jemaat mula-mula ya, kisah para rasul ya, apa yang menjadi miliknya adalah milik bersama gitu ya. Wah, kayaknya enak banget tuh hidup kayak gitu ya. Tapi ketika seorang itu rela itu tidak terpercaya teman-teman.
Ya sering deh kita melakukan segala sesuatu terpaksa. Aduh, lagi enak-enak main game, disuruh orang tua gitu ya, bantu dong nyuci piring gitu ya, yang lagi repot gitu ya. Terpaksa melakukannya gitu ya. Oh, atau minta imbalan gitu ya. Nanti kasih uang jajan gitu ya. Ada mungkin seperti itu, tapi balik lagi kita belajar seperti Abraham ya, sekarang mempersembahkan masa depannya. Ya Ishak dalam masa depan Abraham, ya kan? Ya sekali lagi apa yang teman-teman tulis di sini, ya masa depan, harapan, keinginan, cita-cita apapun itu, kita serahkan pada Tuhan. Ya sambil kita apa? Hidup dalam kebenaran. Katakan hidup dalam kebenaran. Yes, itu penting. Ya, Abraham rela mempersembahkan anaknya. Kenapa Abraham rela? Alasannya di sini. Ya, karena dia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Yes, Allah kita maha kuasa ya. Allah yang kita sembah tadi, Waymaker, Miracle Worker, kami Stephen, ya, Miracle Worker, dia membuat mujizat. Ya, ada kuasa Tuhan di sana. Saudara percaya akan kuasanya Tuhan. Masihkah kita percaya bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita? Masihkah kita percaya bahwa Tuhan akan melindungi kita dari setiap hal yang jahat? Mungkin kita nggak kemalingan, mungkin kita nggak kecopetan, gitu. Tetapi kadang-kala, ya, iblis mencuri kebenaran yang dalam diri kita dengan apa? Dengan mengganggu pemikiran kita. Pikiran asalnya dari mana? Pikiran asalnya adalah dari apa yang kita lihat. Ya, kita nonton berita, gitu ya, kita nonton atau lihat berita di satu website, gitu. Otomatis kan kita berpikir, oh ada kejadian ini. Seperti apa respon kita? Ya, hati-hati teman-teman. Ya, ternyata ketika kita menyerahkan diri kita pada Tuhan, tunduk kepada Tuhan, menundukkan diri di depan Tuhan, perlindungan Tuhan dinyatakan. Buktinya apa? Ya, mau nggak bisa sentuh Ishak. Abraham udah siap-siap bawa pisau, memotong, menggali Ishak. Malaikat Tuhan juga, ya Tuhan sendiri juga yang bilang, Abraham stop gitu ya, jangan kau apa-apakan dia, karena aku tahu kau percaya kepada Tuhan, kau percaya pada janji Tuhan yang besar. Mau sekalipun nggak akan bisa menguasai Ishak. Artinya apa buat kita? Ya teman-teman boleh baca nanti di Roma, ya itu dikatakan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasihnya Kristus. Amin. Yes, mau sekalipun. Kenapa? Karena Tuhan ada dalam kita dan bagian kita tinggal dalam Tuhan. Ya. Kita mau serius nggak dengan hidup kita? Dengan taat pada Tuhan, dengan menundukkan diri kita sama Tuhan. Ya, menundukkan diri itu tadi ya, rela. Katakan rela. Yes, rela. Menyerahkan apa yang ada dalam diri kita yang terbaik pada Tuhan. Apa yang kita punya sekarang? Bakat kita, talenta kita, atau tubuh kita? Ya, pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Yang ketiga, ini menjadi hal yang goal kita, ya kita mendapatkan masa depan yang baik. Katakan masa depan yang baik. Yes, amin. Walaupun kita nggak tahu di depan sana ada apa, tapi Tuhan janjikan ini. Ya, ayatnya sudah terkenal. Nanti kita akan baca juga ya. Yuk, bangkit diri yuk. Roma 4:18, ini ada lagunya ya. Sekalipun tak ada dasar untukku percaya, ya Abraham tetap harap juga pada Tuhan. Oke, 2, 3. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan lalu. Amin. Silakan duduk. Yang bilang sama kiri kanannya, masa depanmu baik loh. Oke, ya depan belakang boleh bilang masa depanmu baik loh. Oke, yang ini yang Tuhan sediakan buat kita.
Ini yang Tuhan pengen. Goal kita adalah masa depan yang baik yang dari Tuhan. Di sini dikatakan bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Katakan berharap, katakan percaya. Percaya. Yes, dua hal ini kunci untuk kalian mendapatkan masa depan yang baik dari Tuhan. Berharap, percaya. Oh ya, kan jadi pokoknya bangsa, ini janji Tuhan masa depannya. Ya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ini masa depan yang Tuhan janjikan kepada kita. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Katakan pengharapan. Yes. Ya, jadi Tuhan ingin pengharapan kita nggak hilang. Kenapa? Karena masa depan itu sungguh ada. Masa depan itu apa sih, Kak? Ya, masa depan itu adalah ada Tuhan di sana. Ada pribadinya Tuhan yang besar di masa depan kalian. So, masa depan itu adalah keyakinan. Ingat tadi, percaya, yakin. Gimana kita bisa percaya? Percaya itu adalah akibatnya adalah yakin. Kita yakin. Yakin apa sih, Kak? Yakin untuk menjalani hidup dengan baik. Ya, masa depan yang baik nggak bisa diraih dengan hidup yang tidak baik. Nggak mungkin. Pohon yang baik, buahnya baik. Pohon yang nggak baik, pasti buahnya juga nggak baik. So, kalau kita pengen punya masa depan yang baik, jalankan hidup kita dengan baik, tetap tinggal dalam taat, mundurkan diri. Kita dapat masa depan yang baik dari Tuhan. Ya, sampai akhir. Dan tadi, jangan sampai Senin sampai Sabtu taat, hari Minggu udahlah sedikit lah nggak taat apa-apa. Ya, hati-hati sampai akhir, sampai selesai. Tuhan kerja dalam hidup kita. Apa? Sampai kita meninggalkan. Seumur hidup kita akan menerima kebaikan Tuhan. Walaupun mungkin masalah ada, ya masalah tetap ada. Selama di dunia ini, saya sudah katakan tadi, nggak ada tempat yang aman. Aman dari masalah, aman dari kecewa, nggak ada. Makanya muncul istilah insecure. Siapa di sini yang sering insecure? Ya, dekat sama Tuhan, belajar untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Itu akan membuat kamu percaya diri. Kenapa? Dan keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan akan pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan yang tidak mengecewakan di dalam Tuhan. Artinya apa? Ketika kita mau dipakai Tuhan lagi, yang lewat apapun kehidupanmu, kuncinya adalah yakin. Yakin apa? Yakin atas pribadinya Tuhan. Sorry. Ya, yakin akan pribadinya Tuhan. Ya, karena masa depan semua ada, masa depan itu adalah Tuhan. Ya, karena Tuhan itu ada, bekerja dalam hidup kita, harapan kita nggak hilang. Teman-teman nggak usah khawatir, selama ada Tuhan, jalan. Lagunya, bila engkau tak besar, aku tak mau berjalan, ya. Selama ada Tuhan, teman-teman lakukan kebenaran, jalan. Jangan lihat belakang lagi. Tuhan tidak pernah lihat masa lalu kita. Dia tahu seperti apa kita, Dia yang menciptakan kita, Dia yang menulis hidup kita. Tapi Dia nggak lihat lagi apa yang di belakang kita. Tapi Dia fokus kepada apa yang masa depan yang akan kita jalani. Itulah Tuhan kita. Sepanjang hidup kita, Tuhan akan menyertai kita. So, kalau kita punya Tuhan yang sebegitu baiknya, selalu menyertai kita, nggak mandang masa lalu kita, ya lihat masa depan kita, dia sediakan yang terbaik untuk kita. Masih maukah kita meninggalkan Tuhan? Ini menjadi pelajarannya buat saya juga, buat teman-teman juga. Sama. So, ini pentingnya, kenapa sih kita harus tetap tinggal dalam Tuhan? Ya, supaya kita tetap dekat sama Tuhan, ya, intimacy with God, kita sangat dekat dengan Tuhan, menyatu bahkan. Aku di dalam engkau, katanya engkau di dalam aku, gitu kan. Kita dalam Tuhan, Tuhan dalam kita. Harus ada dua pihak, gak bisa salah satu aja. Jadi kita mau melakukan dengan Tuhan. Kita dalam Tuhan, Tuhan dalam kita. Katakan kita dalam Tuhan. Kita dalam Tuhan. Tuhan dalam kita. Yes, itu yang Tuhan mau. Caranya gimana, Kak?
Belajar untuk mengasihi. Ya, mengasihi itu nggak mudah. Hidup kita sangat rentan dari yang namanya kecewa. Betul, siapa di sini yang nggak pernah dikecewakan? Katakan, oh seumur hidupnya happy terus, nggak pernah dikecewakan orang. Ya, semua pernah ya? Dan semua juga di sini saya yakin dan percaya pernah dong mengecewakan orang lain, pernah. Sama. Ya, saya pun pernah dikecewakan, saya pun pernah mengecewakan orang lain juga. Ya, dan belajar untuk mengasihi Tuhan, salah satunya apa yang tadi ya? Rela. Kuncinya di sana. Tuhan, aku kasih rasa kecewaku sama Tuhan karena aku kasih Tuhan. Kita itu bisa melakukan suatu hal yang di luar apa yang kita bisa dengan kita mengasihi. Ya, seorang ibu, dia punya satu orang anak begitu, dia akan rela lakukan apa saja demi anaknya berhasil. Karena apa? Karena ibu itu mengasihi anaknya. Ya sama ya, kalau Bapak kita di surga rela menyerahkan anaknya yang tunggal, Yesus, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Karena apa? Karena kasih. Semata-mata karena kasih Tuhan. So, kita belajar untuk mengasihi Tuhan. Katakan mengasihi Tuhan. Yes, ini penting. Ya, Roma 8 ayat 28, Amsal 10 ayat 12, yuk bangkit berdiri. Kita baca lagi ayatnya, 2 ayat ini. Ya, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amin, silakan dulu. Ini yang Tuhan janjikan ketika kita mengasihi Tuhan, ya. Allah mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu. Dia bekerja, ya. Dia buka jalan, waymaker, dia membuat mujizat, miracle worker. Dia bekerja dalam hidup kita terus. Dia nggak berhenti bekerja selama hidup kita. Dia bekerja bersama-sama dengan kita, ya, mengasihi Dia. Siapa sih yang mengasihi Dia itu? Mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, kita semua ini dipanggil. Ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dipanggil untuk masuk ke dalam rencananya Tuhan. Rencana besar Tuhan yang tadi goalnya adalah bersama-sama dengan Dia di surga. Rencana Tuhan yang akan kita genapi, yang akan Yesus genapi, lewat apa? Lewat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tapi kadang-kadang dosa itulah yang membuat kasih dalam hidup kita itu luntur. Oh, waktu lahir baru, tapi apa ini? Tapi udah lama gitu ya, wah banyak masalah gitu ya, wah mulai melengkung imannya gitu ya, mulai mundur. Tadinya semangat melayani, mulai mundur karena, persoalanku banyak banget deh gitu ya. Aku banyak kelemahan deh ini, itu, dan sebagainya. Hati-hati ya teman-teman, bahwa ketika kita mulai, ya, kasih kita mulai luntur kepada Tuhan, kepada sesama, hati-hati. Ya, dosa lama-lama bisa menutupi hal itu. Makanya dari Korintus bilang 1 Korintus 15:33, ada yang apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Yes. Kasih itu akan muncul sedikit demi sedikit kalau kita nggak jaga hidup kita benar-benar. Jadi apa? Kebencian di sini, inilah dosa ya, ini sikap yang Tuhan nggak pengen. Ya, kebencian diubah pertengkaran, kasih menutupi setiap pelanggaran. Ketika kita belajar mengasihi, yang saya bilang tadi, ya, ada kekuatan yang bisa memampukan kita, ya bukan kekuatan kita ya, ada kekuatan Tuhan yang memampukan kita untuk kita nggak ingat-ingat lagi kesalahan kita, mungkin kesalahan orang lain, masa lalu kita. Ya, kenapa sih Tuhan nggak ingat masa lalu kita? Dia itu kasih, Allah itu kasih. Makanya dia nggak ingat-ingat lagi masa lalu kita. Ditutupin sama kasihnya, lebih besar kasihnya itu daripada setiap dosa kita.
Kematian Yesus di kayu salib itulah kasih Tuhan. Itulah masa depan kita yang saat ini. Baik, Yesus sendiri, Tuhan itu sendiri. Setiap kita punya kelemahan, gak ada di sini yang gak ada kelemahan gitu ya. Kalau gak ada kelemahan ya kita Tuhan. Setiap kita punya kelemahan, tetapi jangan sampai ya kekurangan, kelemahan kita itu membuat kita pesimis. Nah ini, hati-hati. Ya, untuk memandang masa depan kita. Jangan sampai, ini penting. Ya, kita tetap optimis memandang masa depan kita. Kenapa? Ada Yesus. Karena kita tinggal dalam Yesus. So, dengan mengasihi kita membuat kita optimis untuk menjalani masa depan bersama Tuhan. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Dia bekerja dalam kita untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Dengan tadi, karena dia kasih, dia nggak ingat-ingat lagi dosa kita. Kadang-kadang kita ingat ya, masa lalu saya begini gitu ya, iblis selalu mengintimidasi kita, masa lalu kita. Ya, ingetin lagi, lu tuh dulu gini, jangan sok kudus lah. Tuhan berbicara mengenai apa yang kita lakukan hari ini dan ke depan. Sedangkan iblis berusaha untuk lihat ke belakang. Betul dulu kayak gini loh, masa sih gitu kan, dan sebagainya. Hati-hati. Ya, kita jangan fokus dengan apa yang di belakang kita. Tapi kita fokus untuk apa? Mengasihi. Nanti akan otomatis kita akan merasakan betul ya kekuatan yang dari Tuhan ya. Asalnya mungkin kita nggak mampu ya. Tuhan, aku nggak mampu mengampuni si A, si B. Tapi karena aku mau belajar mengasihi Tuhan, aku belajar untuk mengampuni. Aku belajar untuk melepaskan pengampunan. Aku rela. Sekali lagi tadi ya rela hati. Kenapa? Karena aku butuh duduk sama Tuhan. Aku mau rendah hati di hadapan Tuhan. Aku mau masa depan aku baik. Yes. Ingat tadi, masa depan yang baik nggak bisa kita capai kalau hidup kita nggak baik. Karena kita kan banyak kelemahan, betul, Tuhan tahu kelemahanmu. Tapi Tuhan nggak lihat itu. Oke, saya kasih contoh ya. Waktu SD dulu ya, saya pernah lah ya, kita yang pernah sekolah pasti punya itu ya, serutan pensil, tahu ya serutan pensil. Dulu zaman saya itu jarang lah serutan yang diputer ya, ada tuasnya yang diputer gitu. Tapi pernah nggak kalian, nggak tahu bagaimana atau nggak ya zaman kalian, serutan yang warna bulat, kecil, warna merah, ada cerminnya belakangnya. Ada? Tahu ya serutan yang itu, pensil gitu. Karena SD dulu banyak pakai pensil ya, kalau salah kan gampang dihapus begitu. Ya udah saya beli itu, murah harganya dulu, paling cuma 500 atau berapa, itu murah sekali harganya. Ya serutan pensil yang bulat kecil, ya tinggal pensilnya diputar begitu, jadi kunci. Ketika itu serutannya karena sering dipakai, tumpul, ya si pisaunya tumpul begitu. Karena saya menganggap wah ini mah harganya murah lah, udah aja saya buang, beli lagi gitu ya, cerminnya diambil gitu. Dulu kan masih aja kan gitu kan dikumpulin cerminnya gitu kan. Oke ya beli lagi aja lah di koperasi gitu kan, ada tuh 500-an murah lah. Ya uang jajan dulu misalkan 2.000 3.000, 500 ya udahlah beliin serutan kita karena butuh. Saya membayangkan kalau Tuhan kita menganggap kita seperti serutan itu, udah gak ada gunanya lah, tumpul, buang aja. Bayang kalau Tuhan memperlakukan kita seperti itu. Dulu tuh api-api sih pada saat lahir baru, wah semangat lah ini Tuhan. Tapi sekarang kok kayaknya mulai melempem deh semangatnya deh, mulai gak optimis deh, mulai pesimis deh. Udahlah, buang aja, kelar hidup kita. Kalau Tuhan bersikap seperti itu kepada kita, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menerima kita. Ya, saya sudah pernah bahkan sebelumnya. Tuhan itu selalu menerima kita. Dia melupakan masa lalu kita, dia lihat masa depan yang baru untuk kita lalui. Masa depan yang baik, yang tadi penuh dengan harapan. Ya, jadi optimis. Ya, dalam hidup kita menjalani masa depan kita harus optimis. Kenapa? Optimis karena Tuhan ya menyertai kita. Tuhan ada dalam kita dan kita mau belajar untuk tinggal dengan Tuhan. Ya, dua hal ya, bagian Tuhan menggenapi janjinya tadi ya,
membuat mukjizat itu bagiannya Tuhan. Bagian kita apa? Percaya, harap, taat, menentukan diri, sehingga kita dapat masa depan yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Ini penting. Ya. Sampai sini, pada hari ini, ya, saya harap teman-teman di sini makin percaya kepada Tuhan, makin yakin akan kuasa Tuhan. Ya, main musik boleh ke depan. Ini menjadi titik di mana, momen di mana Tuhan mau bekerja lebih lagi dalam hidup teman-teman. Asal kita apa? Asal kita mau sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh berharap sama Tuhan. Tapi masalahku kayaknya berat banget deh buat aku gitu ya, aku nggak sanggup gitu ya. Datang sama Tuhan, minta damai sejahtera Tuhan, minta penghiburan dari Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan.